Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Azhari Saputrubis. Saya dari kelas Tadris Biologi 2 semester 3 Stanbook 2022, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari materi perkuliahan profesi keguruan. Selamat menyaksikan. Adapun 3 solusi yang dapat saya berikan sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru biologi. Yang pertama, diversifikasi metode pembelajaran, yang mana guru dapat mencoba berbagai metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Contohnya, penggunaan materi audiovisual, simulasi, atau diskusi kelompok. Dengan seperti ini dapat membantu siswa dengan beberapa tingkat pemahaman untuk terlibat secara lebih efektif. Yang kedua, pembinaan kelompok atau tutoring. Guru dapat membentuk kelompok kecil atau memberikan sesi tutoring tambahan untuk siswa yang mengalami kesulitan. Dengan pendekatan personal inilah, guru dapat memberikan perhatian lebih intensif, menjawab pertanyaan secara individual, dan merancang latihan khusus untuk memperkuat pemahaman siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan, yang mana guru dapat memanfaatkan teknologi pendidikan seperti dengan video pembelajaran, platform daring, atau aplikasi interaktif untuk memfasilitasi pembelajaran genetika. Teknologi dapat membuat materi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa dengan pendekatan yang berbeda terhadap pembelajarannya. Di sini saya membuat peta konsep salah satu materi biologi, ialah materi genetika. Ayat yang menjelaskan tentang kompetensi guru dalam surah An-Najm ayat 10, yang artinya, lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Di dalam ayat ini, jika dihubungkan dengan kompetensi guru, adalah setiap guru wajib memahami setiap bahan ajar atau materi yang akan disampaikan. Seperti wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad menjadi sangat penting, karena bahan ajar atau materi yang disampaikan sangat berguna bagi peserta didik dalam memahami setiap pembelajaran yang akan didapat. Adapun ayat yang menjelaskan materi biologi mengenai genetika dalam surah Ar-Rum ayat 20, yang artinya, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Di dalam ayat ini terkait dengan genetika dalam Al-Quran, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari saripati atau campuran bahan-bahan yang berasal dari tanah. Seorang guru biologi di SMA menghadapi tantangan dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Beberapa siswa merasa kesulitan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan guru, dan suasana kelas terkadang terasa kurang nyaman. Analisislah kompetensi guru yang bermasalah pada kasus tersebut serta berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini saya akan menjawab mengenai masalah tersebut. Analisis kompetensi guru. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Mungkin guru tersebut mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara jelas dan menarik, sehingga siswa tersebut sulit terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua ada empati. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan siswa bisa membuat hubungan antara guru dan siswa menjadi tegang. Yang ketiga, manajemen kelas. Tidak efektif dalam mengelola dinamika kelas, dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif. Yang keempat, kesediaan mendengarkan. Mungkin saja guru tersebut kurang terbuka terhadap masukan dan pendapat siswa, sehingga membuat siswa-siswa tersebut merasa tidak dihargai. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama adalah peningkatan keterampilan komunikasi, melibatkan metode pengajaran yang interaktif dan menarik, serta menghadapi gaya komunikasi yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua ada peningkatan empati, memahami kebutuhan individu siswa, memberikan dukungan ekstra bagi yang memerlukan, dan menciptakan suasana di mana siswa merasa dihargai dan diperhatikan. Yang ketiga ada manajemen kelas yang efektif. Guru harus menerapkan aturan yang jelas, memberikan arahan dengan konsisten, dan mengatasi ketidaknyamanan segera untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga
Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan diri. Guru dapat mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, manajemen kelas, dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Yang kelima, mendorong partisipasi siswa. Menggunakan pendekatan yang mendorong siswa untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka. Yang keenam, ada feedback terbuka, di mana dengan ini mendorong siswa untuk memberikan umpan balik tentang proses pembelajaran dan kinerja guru, dan bersedia untuk menerima kritik konstruktif. Seorang guru biologi di SMA mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif dengan sesama guru dan staf sekolah. Guru tersebut merasa kurang terlibat dalam kegiatan kurikuler dan kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya. Analisislah kompetensi guru yang bermasalah pada kasus tersebut serta berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut saya, analisis kompetensi guru yang pertama adalah keterampilan komunikasi antar guru. Mungkin guru tersebut menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan kurikuler. Ketidakpartisipasian dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi tanda kurang keterlibatan dalam kehidupan sekolah. Yang ketiga, sikap terbuka terhadap dukungan. Mungkin saja kurangnya inisiatif untuk mencari dukungan atau kurangnya keterbukaan untuk menerima bantuan dari sesama guru. Yang keempat, kemampuan kolaborasi. Kurangnya kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan berkontribusi pada tujuan bersama dapat menciptakan jarak sosial. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut yang pertama adalah meningkatkan keterampilan komunikasi, yang mana mengikuti pelatihan atau workshop tentang keterampilan komunikasi interpersonal untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama guru. Yang kedua, ada partisipasi dalam kegiatan kokurikuler, yang mana aktif mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat memperluas jaringan sosial dan memperkuat ikatan dengan rekan-rekan guru. Yang ketiga, ada inisiatif sosial, yang mana mengambil inisiatif untuk berinteraksi secara informal, misalnya menghadiri acara sosial sekolah atau menciptakan momen kebersamaan. Dengan ini dapat mempererat ikatan sosial. Yang keempat, ada peningkatan kemampuan kolaborasi. Mendorong kolaborasi melalui proyek-proyek bersama atau kegiatan-kegiatan tim dapat membantu mempercepat hubungan antar guru di sekolah. Yang kelima, membangun kultur dukungan, yang mana memulai atau bergabung dalam kelompok atau dukungan guru, di mana anggota dapat saling mendukung dan berbagi pengalaman dapat menciptakan iklim kerja yang lebih positif. Jelaskan pemahaman kalian tentang keterampilan abad 21 dan TPEK dan berikan contoh integrasinya. Di sini saya akan menjawab masalah tersebut. Keterampilan abad 21 itu apa sih? Menurut saya, keterampilan abad 21 adalah serangkaian kemampuan yang dianggap esensial untuk menghadapi tuntutan dan perubahan dalam masyarakat modern. Keterampilan ini melibatkan kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, berkolaborasi, serta keterampilan pemecahan masalah dan pemikiran sistematis. TPEK atau yang sering disebut dengan Technological Pedagogical Content Knowledge. TPEK adalah kerangka kerja yang menggabungkan pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan konten. Ini menekankan pentingnya guru memahami bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dalam konteks pembelajaran spesifik untuk materi tertentu. Adapun contoh integrasi keterampilan abad 21 dan TPEK dalam pembelajaran. Yang pertama, topik pembelajaran ada ekologi hutan. Keterampilan abad 21-nya adalah kolaborasi dan komunikasi. TPEK-nya menggunakan platform pembelajaran daring atau perangkat lunak simulasi ekologi hutan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran, pembuatan model ekosistem. Keterampilan abad 21-nya ada kreativitas dan pemikiran kritis. TPEK-nya memanfaatkan perangkat lunak, desain grafis, dan atau aplikasi simulasi untuk membuat model ekosistem yang realistis. Yang ketiga, ada presentasi proyek kolaboratif. Keterampilan abad 21-nya ada komunikatif efektif dan kolaborasi tim. TPEK di mana menggunakan alat presentasi digital dan kolaborasi online untuk menyajikan proyek, memperoleh umpan balik, dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, analisis data ekologi menggunakan perangkat lunak. Keterampilan abad 21-nya ada pemecahan masalah dan pemikiran sistematis. TPEK memahami cara menggunakan perangkat lunak, alat analisis data dalam konteks ekologi hutan untuk mendukung pemahaman siswa tentang konsep ekosistem. Jelaskan secara singkat proses dan hasil dari pelaksanaan mini riset mata kuliah profesi keguruan yang telah kalian lakukan. Di sini saya melakukan
mini riset yang berjudul tentang program atau model pengembangan profesional dalam meningkatkan kompetensi TIPEK guru. Proses mini risetnya, yang pertama ada penentuan fokus penelitian, yang mana memilih program atau model pengembangan profesional tertentu yang berpotensi meningkatkan TIPEK guru, seperti workshop, pelatihan, daring, atau mentoring. Yang kedua ada review literatur, yang mana meninjau literatur terkait pengembangan profesional dan TIPEK untuk memahami pendekatan dan metodologi yang telah digunakan oleh penelitian sebelumnya. Yang ketiga perancangan metode penelitian, yang mana menetapkan metode penelitian apakah eksperimental, survei, atau studi kasus. Yang keempat ada implementasi program, yang mana melaksanakan program pengembangan profesional sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, yang mana melibatkan partisipasi guru yang menjadi subjek penelitian. Yang kelima, pengumpulan data. Mengumpulkan data sepanjang pelaksanaan program, termasuk observasi kelas, wawancara dengan guru, dan pengukuran TIPEK melalui instrumen penilaian yang telah disiapkan. Yang keenam ada analisis data, yang mana menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengevaluasi dampak program pengembangan profesional terhadap peningkatan TIPEK guru. Yang ketujuh ada interpretasi hasil, yang mana menginterpretasikan hasil analisis data untuk menentukan sejauh mana program pengembangan profesional berkontribusi pada peningkatan kompetensi TIPEK guru. Adapun hasil mini riset yang saya dapatkan, yang pertama ada identifikasi perubahan positif dalam pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan konten guru setelah mengikuti program pengembangan profesional. Yang kedua ada evaluasi dampak program terhadap peningkatan kemampuan guru, mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga ada rekomendasi untuk menyempurnaan program atau model pengembangan profesional guna meningkatkan dampaknya pada kompetensi TIPEK guru. Mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.